Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dalil Manurung. Di sini saya akan menceritakan kisah dan perjalanan hidup seorang Nabi Rut. Rut yang berarti belas kasih adalah seorang perempuan Moab yang lahir sekitar abad 11 sebelum Masehi. Rut memiliki orang tua bernama Eglon dan saudara kandung yang bernama Orpa. Rut adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang menikah dengan Mahlon, salah seorang putra dari Naomi dan Elimelek. Suaminya kemudian meninggal karena bencana kelaparan. Pada akhirnya, Rut menjadi istri Boaz dan memperanakan Obed, kakek Raja Daud dari Israel, serta menjadi inti cerita dari kitab Rut. Menurut Perjanjian Baru, dia adalah salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Rut diambil menjadi istri oleh Mahlon, salah seorang putra dari Elimelek dan Naomi. Elimelek adalah seorang Efrata dari suku Yehuda yang membawa keluarganya pindah dari Bethlehem menuju tanah Moab sewaktu ada kelaparan di tanah Israel. Keluarga Elimelek terdiri dari istrinya, yaitu Naomi, dan kedua putra mereka, yaitu Mahlon dan Kilion. Setelah Elimelek meninggal di tanah Moab, kedua putranya itu mengambil perempuan-perempuan Moab untuk dijadikan istri mereka. Kilion terlebih dahulu menikah dengan Orpa, kemudian Mahlon menikah dengan Rut. Setelah 10 tahun berumah tangga, Mahlon dan Kilion pun meninggal, sehingga keluarga itu sekarang hanya terdiri dari Naomi dan kedua menantu perempuannya, yaitu Orpa dan Rut. Walaupun suami mereka sudah meninggal, Orpa dan Rut tetap menunjukkan rasa kesetiaan terhadap ibu mertua mereka. Waktu itu, Naomi mendengar kabar bahwa di Israel sudah ada makanan lagi, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan tanah Moab dan pulang ke tanah Israel bersama kedua menantunya. Menurut kitab Rut, di tengah perjalanan menuju tanah Israel, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan juga kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu diberikan tempat perlindungan masing-masing di rumahmu." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata lagi, "Pulanglah anak-anakku, mengapa engkau turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua bagiku untuk bersuami. Dan seandainya malam ini aku bersuami, bahkan bisa melahirkan anak laki-laki, masa kamu menanti mereka hingga mereka dewasa?" Tetapi Rut bersikeras untuk mengikuti Naomi dan berkata kepadanya, "Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang tanpa engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Tuhan Allahmu lah Tuhan Allahku. Di mana engkau mati, di situ jugalah aku mati. Demikian kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada situ, jika ada yang memisahkan engkau daripada aku selain daripada maut." Setelah ia mendengar ucapan Rut tersebut, terdiamlah Naomi, dan mereka berjalan bersama-sama menuju tanah Israel. Setelah mereka memasuki tanah Israel, gemparlah seluruh penduduk kota di situ, dan mereka bertanya-tanya, "Naomi kah itu?" Namun Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi, panggil saja aku Mara. Sebab Ia Maha Kuasa telah banyak melakukan hal pahit terhadap aku. Dengan tangan yang penuh aku pergi dari sini, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu masih menyebut aku Naomi? Padahal Tuhan telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang dari tanah Moab bersama menantunya kembali ke tanah Israel. Dan sampailah mereka di tanah Israel pada permulaan musim panen jelai. Karena tidak memiliki pekerjaan, maka Rut dan Orpa berkata kepada Naomi, "Biarlah aku pergi ke ladang itu untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepada mereka, "Pergilah anakku." Dan pergilah ia memungut bulir-bulir jelai di ladang. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari keturunan Elimelek. Dan berkatalah Boaz kepada Rut, "Dengarlah terlebih dahulu anakku, tak usah engkau pergi memungut jelai di ladang orang lain, dan tak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah di sini bersama pengerja-pengerjaku, dan jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah di sana." Lalu Rut sujud menyembah dengan muka yang sampai menyentuh tanah, lalu berkata kepadanya, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing?" Ketika sudah waktu makan malam, berkatalah Boaz kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkan suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di samping pekerja-pekerja itu, dan Boaz pun mengajukan roti gandum kepadanya. Lalu makanlah Rut hingga ia kenyang, bahkan ada sisanya. Pada keesokan harinya, datanglah para tetua-tetua kota itu dan berkata kepada Boaz, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang baru saja pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang yang duduk di sini, dan di depan para tetua-tetua bangsa ini. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Jika engkau tidak mau menebusnya, beritahulah kepadaku supaya aku tahu. Sebab
tidak ada orang yang bisa menebusnya selain engkau. Kemudian ia berkata, aku akan menebusnya. Berkatalah Boas kepada para tetua-tetua dan orang yang duduk di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Mahlon dan Kilion akan aku beli dari tangan Naomi. Begitu juga dengan Rut, perempuan dari Moab itu akan aku jadikan istriku. Lalu diambilnya Rut dan dijadikannya istrinya. Atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan yang ada di desa itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwa engkau dan yang memelihara engkau saat rambutmu sudah putih. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan demikianlah kisah dari seorang Nabi Rut. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton. Shalom.